Pemirsa, ribuan mahasiswa dan pemuda di Jakarta menggelar aksi damai demi menjaga Jakarta agar tetap aman. Kampanye damai dengan berjalan kaki digelar ribuan pemuda dan mahasiswa di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Komando Rakyat Jaga Persatuan mengajak masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta, agar menjaga perdamaian. Dengan menjaga kedamaian dan juga menekan semua isu negatif, diharapkan bisa mencegah kerusuhan dan juga perpecahan. Seperti diketahui bersama bahwa masyarakat Pati, Jawa Tengah akan menggelar aksi pada hari ini untuk mendesak disahkannya RUU perampasan aset di depan gedung DPR RI pada pagi ini. Pemirsa, Sindot Today kita awali dengan informasi sejumlah logistik pendukung telah tiba di Komplek Parlemen Senayan jelang aksi unjuk rasa pada Kamis pagi. Sejumlah massa pun bertahan di depan gedung DPR RI untuk mengikuti aksi. Sejumlah kelompok massa aksi sejak Rabu malam hingga kini mulai berkumpul di depan gedung DPR RI jelang aksi unjuk rasa. Bahkan sejumlah massa rela bermalam dan tidur di trotoar untuk mengikuti aksi yang dijadwalkan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Dukungan logistik juga terus berdatangan, mulai dari air minum, roti, hingga sejumlah kebutuhan lainnya untuk mendukung kegiatan aksi. Sementara itu, jalur dari arah Pancoran menuju Grogol telah ditutup dalam rangka pengamanan di sekitar lokasi. Ya pemirsa, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB dan ojol masih bertahan di depan gerbang utama Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Keberadaan massa membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau padat. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan melakukan aksi demonstrasi di DPR pada pukul 10 pagi hari ini. Lebih dari 500 peserta aksi diperkirakan akan membadati halaman gedung DPR. Pemirsa, di tengah kemacetan di ibu kota, sejumlah warga melakukan persiapan aksi demo di depan gedung DPR. Dari live TikTok, seorang warga pun terpantau sejumlah orang datang, sementara warga lainnya memberikan bantuan makanan dan donasi untuk peserta aksi. Nah, sudah tidak bisa menyumbang dalam bentuk seperti inilah live TikTok dari akun Kapten D. Inilah aktivitas peserta aksi di depan gedung DPR RI yang memperlihatkan banyaknya warga yang berkumpul. Sementara di sisi lainnya beberapa ibu datang memberikan donasi dan bantuan makanan. Kegiatan ini berlangsung di tengah kemacetan Jakarta di kawasan Senayan. Namun tak satu pun pengendara yang protes akan aksi ini. Udah keren, cantik lagi tuh. Namun karena waktu yang semakin malam, aksi di depan gedung DPR dilaporkan berupaya dibubarkan oleh petugas. Jadi mungkin kita off dulu. Pemirsa, jelang aksi 27 Agustus 2026 atau hari ini, AMPB didirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Ya, posko ini akan digunakan untuk ruang diskusi, pusat informasi dan logistik bagi masyarakat. Perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendirikan posko di depan gedung DPR Senayan, Jakarta sebagai persiapan aksi yang digelar pada 27 Agustus. Posko tersebut juga menjadi ruang diskusi dan pusat informasi bagi masyarakat sekaligus tempat pengumpulan logistik dan donasi untuk mendukung aksi. Sejumlah bantuan telah diterima mulai dari ratusan dus air mineral, makanan hingga donasi dalam bentuk uang tunai. Massa juga dikabarkan akan menginap di posko depan gedung DPR RI. Untuk menginap itu belum bisa kita pastikan karena kita menghindari massa yang begitu banyak, dan kemudian lagi-lagi saya mau tegaskan keberangkatan kami dari Pati dan sampai ke Jakarta itu cukup membuat kekhawatiran teman-teman ya terhadap keselamatan massa hari ini. Nah makanya untuk pertimbangan-pertimbangan itu belum bisa kami sampaikan. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu memperkirakan sekitar 500 orang akan berangkat dari Pati untuk bergabung dalam aksi 27 Agustus.
Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polkam Jamari Caniago menjamin setiap warga yang akan berunjuk rasa menyuarakan aspirasi tidak dilarang. Dan ia juga menyatakan aparat tidak akan melakukan penyekatan di perbatasan. Penyekatan tuh nggak ada ya, usaha penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat, nggak ada, silakan datang. Mereka ada yang berangkat perorangan, ada bergabung di sini, ada. Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya, tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka. Jadi tidak ada berupaya sedemikian rupa kehidupan berjalan seperti biasa, yang merasa terganggu karena itu juga kita salurkan. Penutupan jalan tadi saya kesini udah ditutup jalan di sana. Jadi saya masuk lewat dan itu sudah lancar semua. Berapa orang yang sudah kita periksa ada, mungkin Kapolda akan menyampaikannya secara pers begitu ya. Perjalanan pers ada berapa orang dan mereka sudah membawa apa saja, itu mungkin akan dipaparkan oleh Kapolda. Ya, pemirsa, Komisi 3 DPR RI meminta rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok segera dibuka kembali. Sementara pihak Bank Mandiri menyatakan akan segera melakukan pengaktifkan kembali rekening tersebut. Pemblokiran rekening aktivis Pati atas nama Supriyono alias Botok menuai sorotan dan menjadi perbincangan di media sosial. Usai menerima audiensi Forum Komunikasi Rakyat Pati di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu, DPR langsung meminta klarifikasi sejumlah pihak termasuk kepolisian dan Bank Mandiri. Usai meminta klarifikasi, Komisi 3 DPR RI meminta agar rekening Supriyono segera dapat digunakan kembali karena tidak ditemukan adanya unsur pidana. Sementara Bank Mandiri menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan tersebut dan mengaktifkan kembali rekening Supriyono. Komisi 3 ya atas arahan pimpinan DPR mencermati dan kami mengatakan bahwa sebaiknya rekening tersebut agar bisa diakses kembali oleh pemiliknya ya. Karena menurut kami ya tidak ada hal ihwal terkait pidana ya masalah tersebut. Kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditkrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening. Rekening aktivis Pati atas nama Supriyono atau Botok sebelumnya mengalami penundaan transaksi di tengah rencana aksi di Jakarta pada Kamis 27 Agustus besok. Untuk mengadukan hal tersebut, Forum Komunikasi Rakyat Pati kemudian beraudiensi dengan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Senin 24 Agustus lalu. Dari Jakarta, Givo Morisko, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk mengetahui suasana aksi massa di depan gedung DPR telah terhubung dengan rekan kami, ada Naura Safika dan juru kamera Iriansyah Wahyudi yang kini berada di kawasan gedung DPR RI. Ya, selamat pagi Naura. Bagaimana dengan suasana aksi massa di sana pagi ini? Silahkan dengan laporan Anda. Selamat pagi Neta Ayu dan juga pemirsa. Aksi penyampaian pendapat di depan DPR hari ini tanggal 27 Agustus ini terlihat memang beberapa masyarakat sudah hadir, dan tentu saja kalau misalnya kita melihat di beberapa informasi yang sudah tersebar ini akan dimulai pada pukul 10 pagi ini. Namun memang kalau untuk masyarakat yang sudah hadir ini tidak hanya dari pagi saja, namun sudah ada beberapa hari yang lalu pun juga sudah banyak sekali masyarakat yang hadir di sini, khususnya untuk mereka yaitu
yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang sudah turut hadir. Bahkan di pagi hari ini pun juga terlihat ada beberapa gabungan dari masyarakat lainnya seperti dari ojek online pun juga turut hadir dan juga beberapa masyarakat lainnya juga turut hadir. Kalau kita lihat untuk di pagi hari ini suasana memang untuk kawasan depan DPR khususnya dari arah Pancoran menuju ke arah Grogol atau Selipi ini jalan sudah ditutup secara penuh sehingga memang untuk masyarakat nanti akan dialihkan melalui beberapa alternatif jalur lain. Pun kalau misalnya kita lihat untuk area depan DPR khususnya di depan pagarnya ini sudah ada barikade, kemudian juga sudah ada beberapa tulisan-tulisan yang tentunya ini memuat beberapa tuntutan, yaitu tuntutan utamanya adalah segera mengesahkan untuk RUU perampasan aset, kemudian juga terkait dengan hukum mati koruptor. Kemudian juga kita melihat ada beberapa tulisan-tulisan lainnya yang menyerukan beberapa hal untuk penyampaian pendapat di pagi hari ini. Kemudian kita lihat juga beberapa masyarakat tadi pagi ini sempat seperti berdoa bersama, kemudian juga nantinya kita akan mendengar secara seksama orasi dari masyarakat ini yang nanti akan dimulai pada 10 pagi. Karena kalau misalnya kita melihat pun untuk jumlahnya diperkirakan sekiranya ada 500 massa yang akan hadir di penyampaian pendapat pagi hari ini. Kemudian terkait dengan beberapa dampak lainnya, tidak hanya dari penutupan jalan, ini juga ada berdampak di tol dalam kota yang kalau kami pantau memang agak sedikit mengalami keterlambatan jalan ya, karena kan memang untuk keluar tol ke arah Selipi ini ditutup sehingga akan dialihkan menuju ke keluar tol yang selanjutnya, sehingga masyarakat ini harus bisa mencari informasi lebih lanjut jika ingin melakukan perjalanan dan juga menghindari untuk kawasan DPR agar terhindar dari kemacetan di pagi hari ini. Sementara itu Nata Ayu kembali ke studio. Bersama dengan rekan Naura, terima kasih Naura Safika dan juru kamera Irian Syah Wahyudi melaporkan langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.